Jack Black, Paul Rudd, thank you udah memberikan sebuah bentuk komedi yang absurd ini untuk film selevel Anaconda, Pak. Bayangin coy, film Anaconda yang merupakan sebuah film horor monster paling mengerikan dibuatkan komedi ala-ala Jack Black. Lu bayangin tuh, ternyata hasilnya wah. Say the last. It's okay. Anaconda. Claire, you and I'll star in it. I love you, Derek. Kenny, you shoot it. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, hari ini gua sangat bersemangat banget karena gua udah menonton sebuah film komedi horor paling absurd yang pernah gua lihat, Pak. Yaitu adalah film Anaconda. Siapa nih yang kepikiran kalau film sekelas monster seperti Anaconda dibuatkan horror komedi seperti ini ala-ala Jack Black lagi? Jadi gini Pak ya, ini mungkin buat kamu-kamu yang mungkin hanya tahu Jack Black dari film Kung Fu Panda atau Lucha Libre segala macam ya. Literally Jack Black ini merupakan komedian legend yang paling gua kenal. Tapi justru gua pertama kali kenal dia bukan di film komedi, melainkan di film horor. Itu adalah di filmnya King Kong karya Peter Jackson tahun 2005. Yang dimana untuk pertama kalinya gua melihat Jack Black berperan sebagai tokoh yang brengsek, rese, bahkan sebagai villain di situ, yaitu sebagai Carl Denham yang merupakan salah satu sutradara paling kikir yang berusaha untuk meraih keuntungan demi penamatan dia sendiri untuk mengeksploitasi seekor gorila bernama King Kong yang ia tangkap di Skull Island itu ya. Yang dimana disitulah gue sebagai fans sangat respect kepada Jack Black karena ya dia sebagai aktor juga nggak yang melulu main komedi mulu, tapi dia juga bisa memerankan berbagai macam tokoh-tokoh antagonis, protagonis, bisa semua Pak. Tapi akhir-akhir ini ya emang Jack Black itu sering mendapatkan sebuah tawaran untuk memerankan beberapa proyek dengan tema-tema komedi. Contoh, beberapa bulan kemarin ya, Jack Black tuh pernah main di filmnya Minecraft Pak. Ya dimana, mohon maaf ya, itu film Minecraft. Gua adalah orang yang gak demen dengan film itu Pak. Karena ya komedinya juga ngaco, bahkan plotnya juga ngaco, fasenya hancur, dan konklusinya juga ngaco Pak. Jadi ya gue sebagai penonton yang bukan pemain Minecraft, tapi sebagai movie enthusiasm, gue nggak suka mengenai film yang satu ini Pak. Nggak fun, astaga ngaco Pak. Tapi akhirnya tiba-tiba Sony Pictures mengumumkan bahwa mereka akan bikin film Anaconda tapi nuansanya komedi horor dengan ala-ala Jack Black. Dan bukan Jack Black aja, tetapi juga ada Paul Rudd yang merupakan komedian sekaligus aktor yang pernah memerankan tokoh Ant-Man di MCU. Jadi ya pas gue ketika tahu ada kombinasi antara si Paul Rudd dan juga Jack Black ya, itu adalah dua komedian yang punya formula yang berbeda Pak. Ini adalah kedua aktor yang berbeda formula komedinya, dan ketika mereka disatukan di film ini, mereka berdua solid banget dan chemistry mereka sebagai aktor profesional dan juga kerasa deket banget Pak. Yang dimana film ini akan menceritakan tentang kedua orang teman ini yang akan berusaha untuk meremake kembali film Anaconda yang udah pernah eksis di tahun 97 dulu. Nah yang dimana film ini merupakan sebuah film Anaconda versi original yang pernah dibintangi oleh si Anthony Hopkins, sama ada si Ice Cube juga. Jadi ya gue ketika nonton film zaman-zaman dulu ya, yang versinya Ice Cube dulu, itu adalah versi film Anaconda paling realistis. Bahkan untuk plotnya ya masih wajar ya, karena kan lagi-lagi dengan tema-tema movie ala-ala monster segala macam, eksplorasi, ya oke lah ya. Cuman itu adalah pertama kalinya gue menonton film Anaconda tapi dengan tema-tema brutal banget Pak zaman dulu ya. Makanya di film ini akhirnya di remake lah versi Anaconda menjadi komedi horror ala-ala Jack Black. Dan which is film ini pas gua tonton ya, well cukup bagus loh, meski bentuk beberapa plotnya seperti apa, bahkan intinya bagus men. Yang dimana mereka berusaha untuk membuatkan film Anaconda dengan tema mereka sendiri Pak, seperti itu. Jadi so gue ketika nonton oke, bagus sih, bagus. Tapi ada beberapa fase yang gue cukup agak ngantuk di bagian pertengahan. Ketika mereka udah sampai kepada hutan Amazon itu ya, dan ketika mereka lagi diskusi segala macam, itu ada beberapa world building yang seperti kayak cuman manjang-manjangin durasi doang.
Sehingga untuk outputnya juga agak seperti kayak maksa banget sih yang gue lihat ya. Lalu kemudian untuk fase di film ini, mohon maaf itu loncat-loncat dan bahkan cut-to-cut-nya itu gak enak banget men, gak enak. Transisinya bahkan untuk ketika mereka kepada konklusinya, jujur itu di pertengahan agak berantakan. Terutama ketika di bagian plot twist. Ketika si cewek ini akhirnya mengungkapkan bahwa dia ada true villain-nya sebenarnya. Gua kira itu adalah kawan mereka. Ternyata dia adalah villain di balik ini semua. Tapi mohon maaf untuk reveal-nya tidak nyampe ke gua. Kenapa? Karena kosong development-nya Pak. Gak ada background story, gak ada plot yang jelas segala macam. Jadi ya kesannya seperti kayak gua ini kayak seperti tokoh-tokoh yang cuma diada-adain buat sebagai bentuk plot twist. Itulah salahnya Pak di film ini Pak. Mohon maaf ya, ada banyak banget hal-hal yang bisa dibilang cukup kurang buat gua dan terkesan seperti kayak sebuah plot hole yang gak perlu-perlu amat gitu loh. Jadi ya kalau misalkan tokoh anak ini akan disingkirkan gak masalah men. Karena apa? Film ini dari awal hanya berfokus kepada tokoh si Jack Black dan juga Paul ini sebagai sahabat dekat yang ingin meremake kembali film Anaconda versi mereka Pak. Gitu loh, makanya aduh sayang banget Pak, sayang banget. Makanya di film ini sebenarnya Jack Black punya sebuah potensi besar untuk plot ceritanya Pak. Tapi karena mereka untuk dalam segi fase juga agak berantakan dan terlalu terburu-buru, alhasil film juga seperti kayak film kosong aja Pak. Jadi ya aduh sayang banget ya, padahal gua kira ini film komedi kalau ada si Jack Black dan juga Paul Rudd harusnya bisa jadi sebuah bentuk komedi yang perfect. Tapi kenyataannya, naskahnya, bahkan beberapa pertengahan film membuat gue sebagai penonton jadi makin ngantuk Pak. Ngantuk literally. Doug, what are you talking about? Let's do it. Let's reboot Anaconda. I'll star in it. I love you, Derek. Can you shoot it? Here we go. No longer have a snake for our snake movie. Tapi lagi-lagi mengenai musik-musiknya seperti ala-ala Guns N' Roses, bahkan ketika di endingnya Welcome to the Jungle, anjir itu musiknya pas banget ketika pada akhirnya si Jack Black dan juga Paul Rudd di film ini mereka dikejar oleh Anaconda Pak, yang which is bisa gua katakan yang mengenai untuk Anacondanya ya literally terlalu gede Pak, terlalu besar, oke? Terlalu besar Pak untuk ukuran seperti kayak Anaconda yang pernah gua tonton di zaman-zamannya Anaconda pertama sama Anaconda Blood of the Orchid tahun 2004. Literally untuk Anaconda versi ini adalah tipe Anaconda seperti kayak level-level dinosaurus Pak, karena gede banget Pak, udah gede bahkan ukurannya nggak masuk akal Pak. Jadi ya gua ketika lihat ini kegedean gak sih? Tapi wajar ya, wajar bang. Kenapa? Beberapa film tema monster yang pernah gua tonton di akhir-akhir tahun ini makin hari makin lebay Pak. Gak seperti kayak zaman-zamannya Jaws tahun 71, bahkan seperti kayak film King Kong 2005 yang dimana level untuk monsternya masih normal Pak. Tapi di film ini tuh gede banget Pak. Anacondanya kalau yang gua baca di Google, ChatGPT, ya AI itu menjelaskan kalau untuk ukuran Anaconda yang asli itu nggak segede itu, biasa ya gede tapi yang nggak segede gitu juga, itu raksasa men. Dan juga untuk model Anacondanya itu serem men, lebih serem di sini Pak. Karena apa? Kalau yang gua bandingkan kepada film Anaconda pertama yang which is itu dengan tema-tema yang serius, tapi untuk model Anacondanya jujur gua nggak serak Pak, gua nggak serak. Bagus, serem, tapi nggak serak buat gue untuk modelnya. Nah, sedangkan di film ini untuk Anacondanya Pak, itu jujur modelnya, matanya, bahkan warna sisiknya aja itu sangat serem men, serem. Bahkan itu gua pas gua ketika itu, aduh anjir, serem Pak, bagus, tapi nggak segede itu juga kali, gede banget Pak. Jadi ya, hal ini membuat gua callback kepada filmnya The Meg, si versinya si Jason Statham. Yang dimana di versi The Meg itu kan menceritakan tentang film Hiu Megalodon ya. Tapi segede itu ya juga nggak gitu-gitu juga gitu loh. Jadi ya. Dan bahkan di film ini gua mendapatkan beberapa fan service dari franchise Anaconda pertama. Jadi mungkin buat kamu yang udah pernah familiar dengan film Anaconda pertama, di pertengahan film kamu pasti akan mendapatkan sebuah bentuk fan service yang gokil banget Pak. Yang dimana bisa gua katakan film ini tuh adalah sebuah film bertemakan dokumenter. Nah ini mungkin bagi kamu yang kurang tahu apa itu dokumenter. Jadi dokumenter itu merupakan sebuah bentuk film dokumenter tapi bertemakan fiksi. Jadi ini sebuah film yang pantas buat kamu sebagai movie enthusiasm untuk menonton film Anaconda karya Jack Black dan juga Paul Rudd yang satu ini Pak ya. Bahkan gua sempat mikir, waduh gua takutnya
nantinya Paul Rudd di film ini juga akan kebanting dengan aktingnya Jack Black. Karena apa? Ketika Jack Black akan dikombin oleh beberapa aktor-aktor lawakan, itu biasanya akting Jack Black itu makin naik, sedangkan Paul Rudd akan kebanting, Pak. Kebanting. Tapi di film ini mereka berdua balance, man. Balance. Dan bahkan di film ini ada banyak banget jump scare yang bisa dibilang tidak terduga. Literally, Pak, tiba-tiba ketika kita lagi jalan, ada anaconda lahap, wup, 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 garis pohon, segala macam, itu ngagetin, Pak. Ada beberapa jump scare yang bangke lah. Bangke banget. Dan juga ada sebuah titik komedi paling krusial di bagian akhir ketika si Jack Black akhirnya dipasangkan sebuah bentuk babi di atasnya sama ada bangkai tupai, Pak. Itu untuk menarik perhatian si anaconda ini, yang dimana itu adegan bikin semua satu studio ngakak, Pak. Anjir, gua ketawa ngakak main di mana si Jack Black ketika dia lagi pingsan ada babi di atasnya sama ada mayat tupai. Itu gua kocak sih, Pak. Itu kocak banget sih. Itu kocak banget. Bahkan gue masih ingat ketika gue nonton kemarin ya, satu studio gue langsung ketawa pecah, men. Wah, gila sih. Gila. Artinya apa? Artinya film ini meskipun ada beberapa fase yang agak berantakan, tapi as a comedy, as a fans, itu bagus banget, men. Bagus buat untuk mengocok perut kita sebagai kita-kita yang udah pengen liburan di akhir tahun ini ya. Jadi gue akui komedinya bekerja. Ini bisa gue katakan sebagai film absurd komedi ala-ala Jack Black berikutnya setelah Minecraft sih, Pak. Tapi kalau untuk Minecraft, maaf ya, untuk Minecraft itu hanya bisa dimengerti oleh para fans Minecraft doang, tapi tidak dengan para penonton umum. Bahkan ketika ada beberapa cameo dari film pertama Anaconda yang tampil di film ini ya, yang teriak cuman gua, Pak. Oke? Yang teriak cuman gua. Jadi ya, sedikit sebuah bocoran ya, di film ini akan ada beberapa cameo dari film Anaconda pertama. Tapi pas ketika mereka muncul, semua studio diem, Pak. Cuman gua doang yang teriak, anjir, ada dia. Anjir. Dan bahkan endingnya juga membuat gue sebagai penonton cukup pecah dan hanya bisa dimengerti oleh para fans pecinta penonton film. Wow, gokil banget sih, gila. Makanya gue sebagai movie enthusiasm, gue cukup menikmati mengenai film Anaconda ini. Bahkan gue juga ketawa dengan berbagai macam jokesnya, bahkan dramanya nyampe, Pak. Dramanya nyampe bahkan gak maksa. Tapi lagi-lagi ya ada beberapa tokoh seperti kayak Anna juga nggak terlalu ada, juga nggak masalah. Tapi ya lagi-lagi men, sebagai as a movie komedi bekerja tapi dengan fase yang cukup agak berantakan. Tapi hal itu akhirnya berhasil diperbaiki di bagian endingnya. Cukup absurd, cukup bikin gua ngakak, tapi masih kayak seperti ada beberapa yang cukup miss sih. Tapi so far masih oke lah ya, karena ya masih bisa gua akui ini sebuah film komedi, Pak. Bukan tema-tema film serius, bukan. Ini adalah film parodi tapi Anaconda. Nah, gitu ya, Pak ya. Jadi mungkin buat kamu yang terbiasa dengan tema-tema film makhluk ala-ala Anaconda ataupun Jaws, hiu segala macam, buangkan semua ekspektasi itu. Karena apa? Karena ini film bertemakan komedi versi Anaconda. Tapi jangan khawatir ya, karena film ini akan menghadirkan sebuah berbagai macam jump scare ala-ala film Anaconda yang lainnya, seperti kayak mereka dimakan dari dalam air lah segala macam. Bahkan ada korban yang dilahap dari samping, lep. Itu tiba-tiba, Pak, gak ada dak dikduk, tiba-tiba lep. Lo. Gokil sih, bagus, gue suka sih. Dan skor mengenai film Anaconda karya Jack Black dan juga Paul Rudd ini ya, gua kasih skor sekitar 6/10. Jujur, gua nggak bisa kasih sebuah skor yang perfect karena ada beberapa plot hole yang makin kacau, bahkan fase juga agak berantakan di pertengahan film. Tapi so far as a comedy movie, it's so good and it's so good be true. Horror, komedi, slapstick ala Jack Black selalu bekerja, Pak, buat gua. Gitu, Pak ya. Gokil sih. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai film Anaconda yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya and Happy New Year. Dadah!